Sahabat sekalian, lebih dari 1400 tahun yang lalu di tanah Hijaz yang tandus, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang mengubah jalannya sejarah dunia. Di bawah teriknya langit Mekah, cahaya Islam mulai terpancar. Namun, pernahkah terbesit sebuah pertanyaan yang cukup menggelisahkan? Saat baginda Nabi menatap cakrawala ufuk timur, tahukah beliau bahwa nan jauh di sebelah samudra luas terbentang sebuah negeri kepulauan hijau bernama Nusantara? Padahal, dunia saat itu bukanlah tempat kosong. Peta peradaban dikuasai oleh kekaisaran raksasa, seperti Romawi di barat, Persia di tengah, serta India dan Cina di timur. Nusantara yang kala itu dikenal lewat nama-nama kuno, memang berada di tepi jauh peta dunia, yang dikenal oleh masyarakat Mediterania. Namun, Nusantara bukanlah wilayah yang terisolasi. Ia adalah pusat rempah dunia, magnet yang menarik para pelaut tangguh untuk menembus ombak. Apakah kabar tentang negeri di bawah angin ini sampai ke telinga sang Nabi? Apakah melalui lisan para saudagar yang singgah di pasar-pasar Arab? Ataukah melalui isyarat-isyarat langit yang melampaui logika ruang dan waktu? Pembahasan ini bukan sekedar upaya mencari cocokologi, melainkan sebuah perjalanan hingga tafsir mendalam dari para ulama. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membedah apakah ada jembatan informasi yang menghubungkan lisan suci Nabi dengan tanah air kita tercinta. Sebelum kita langkah lebih dalam ke lorong waktu sejarah ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini ke grup-grup yang kamu sukai, karena apa yang kita bahas mungkin akan mengubah cara pandang terhadap hubungan sang Nabi dan Nusantara. Mari kita mulai pencarian ini dengan pikiran jernih dan hati yang terbuka, serta berselawat kepada Nabi agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sahabat sekalian, perlu kami tegaskan di awal, kajian ini bersifat historis dan merupakan hasil pengumpulan data sejarah serta literatur tradisi Islam. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan sebuah klaim akidah yang baru, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk menghargai sejarah Islam di tanah air. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jejak-jejak masa lalu selalu menarik untuk disikat. Siapkan catatanmu. Mari kita kembali ke abad ke-7. Melihat dunia melalui mata sejarah. Untuk memahami apakah Nabi Muhammad SAW mengetahui keberadaan Nusantara, kita harus terlebih dahulu menghapus bayangan dunia modern di pikiran kita. Mari kita kembali ke abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Dunia saat itu tidaklah bersekat oleh batas negara, melainkan terhubung oleh ambisi dagang dan penaklukan. Pada masa kelahiran hingga kenabian Nabi Muhammad SAW, dunia didominasi oleh dua raksasa yang saling bertikai, yaitu Kekaisaran Romawi di barat dan Kekaisaran Persia di timur. Namun, di luar dua kekuatan militer ini, ada jalur-jalur tak kasat mata yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur dunia. Jalur itu adalah urat nadi perdagangan global. Jazirah Arab adalah tempat Nabi Muhammad SAW lahir dan tumbuh, bukan sebuah wilayah yang terasing di tengah gurun. Secara geografis, Jazirah Arab adalah jembatan atau simpul raksasa yang mempertemukan tiga benua,
yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Kota Mekah, tempat Nabi memulai dakwahnya, adalah pusat transit khalifah dagang yang sangat sibuk. Al-Quran sendiri mengabadikan tradisi penduduk Quraisy dalam surah Al-Quraisy tentang kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Pada musim panas, mereka pergi ke Syam, wilayah Romawi, dan pada musim dingin mereka menuju Yaman di selatan. Yaman memegang peranan kunci karena berfungsi sebagai pintu gerbang utama menuju Samudra Hindia. Disinilah pelabuhan-pelabuhan Yaman dan Teluk Persia menjadi titik temu kapal-kapal dari India serta kawasan timur lainnya. Menariknya, di pasar-pasar tradisional seperti kapal Ukaz, informasi memiliki nilai yang tidak kalah berharga dari barang dagangan itu sendiri. Para saudagar dan penyair saling bertukar cerita tentang megahnya istana Persia, keajaiban India, hingga eksotisme negeri penghasil rempah dan wangi-wangian termahal di dunia. Lantas, seberapa jauh informasi tentang wilayah timur ini telah tersebar? Secara historis, pada abad ke-7, Nusantara bukanlah wilayah yang pasif. Sumatera, benih kekuasaan Sriwijaya mulai bangkit, sementara kerajaan-kerajaan di Jawa telah aktif berhubung dengan Cina dan India. Mengingat para saudagar Arab yang telah lama berinteraksi dengan pedagang India, yang rute pelayarannya sudah menembus Selat Malaka, bisa dipastikan kabar tentang kepulauan di timur ini telah sampai ke telinga pelaut Arab. Dan saat itu, kawasan di luar India memang kerap dipandang sebagai dunia yang misterius, penuh keajaiban, sekaligus sangat kaya. Lantas, apakah desas-desus atau informasi dari pedagang ini juga diketahui oleh Nabi Muhammad SAW? Sahabat sekalian, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul adalah seorang pedagang lintas negara yang sangat mumpuni, dikenal luas sebagai Al-Amin, yang artinya terpercaya. Beliau adalah sosok yang teliti dan memiliki pergaulan yang sangat luas. Interaksi intensif beliau dengan para musafir, rahib, serta pedagang internasional, baik berdagang di Syam maupun di pasar-pasar Arab, membuka peluang besar bagi beliau untuk mendengar cerita tentang luasnya peta dunia di luar batas padang pasir Hijaz. Sahabat sekalian, namun sejarah tentu tidak bisa hanya dibangun di atas asumsi atau kemungkinan semata. Kita memerlukan bukti-bukti fisik dan jalur nyata yang dapat menghubungkan aromatik kayu gaharu dari hutan-hutan di Nusantara dengan tungku wewangian di rumah-rumah penduduk Madinah. Lantas, lewat jalur nyata manakah hubungan historis ini sebenarnya terjalin? Apakah ada bukti nyata bahwa komoditas asal Nusantara benar-benar telah digunakan di tanah Arab pada masa itu? Bagaimana mungkin dua wilayah yang terbentang sejauh lebih dari 8.000 km bisa saling terhubung pada abad ke-7? Jawabannya ternyata bukan terletak pada diplomasi singkat tinggi antar raja, melainkan pada keajaiban embusan angin yang mendorong kapal-kapal layu melintasi samudra luas. Nusantara tidak pernah menjadi wilayah yang terisolasi. Sahabat sekalian, jauh sebelum Islam lahir, kepulauan kita telah menjadi jantung dari jalur sutra laut. Jika jalur darat menghubungkan Cina dengan Eropa melalui padang rumput Asia Tengah,
maka jalur laut menghubungkan peradaban dunia melalui rempah-rempah dan eksklusif hanya tumbuh di bumi Nusantara. Mari kita lihat bukti fisiknya. Salah satu komoditas paling berharga di dunia kuno adalah kapur barus atau kamfer. Nama barus itu sendiri merujuk pada pelabuhan legendaris di pesisir barat Sumatera Utara. Kapur barus dari tanah ini diakui sebagai yang terbaik di dunia. Bahkan telah digunakan sejak era Mesir kuno untuk proses mumifikasi, serta dimanfaatkan oleh bangsa Romawi dan Yunani sebagai obat dan wewangian, cengkih dan pala. Pada abad ke-7, dua rempah istimewa ini mutlak hanya tumbuh di pulau-pulau kecil Maluku. Untuk bisa sampai ke meja makan para bangsawan di Persia dan Romawi, rempah-rempah ini harus menempuh perjalanan estafet yang sangat panjang, mulai dari Maluku menuju Jawa atau Sumatera, melintasi Selat Malaka menuju India, hingga akhirnya dibawa oleh khalifah dagang menuju Mekah dan Madinah. Sahabat sekalian, lantas siapa sebenarnya sang pembawa cerita ini? Penting untuk dicatat bahwa jauh sebelum Islam datang, para pelaut Arab dan Persia telah menjadi pemain utama di Samudra Hindia. Mereka adalah para navigator ulung yang mengandalkan rasi bintang untuk membelah laut. Di pelabuhan-pelabuhan transit penting seperti Gujarat dan India atau Colombo di Sri Lanka, para pedagang Arab ini rutin bertemu dan bertransaksi dengan para pelaut di negeri-negeri timur. Disinilah titik temu pertukaran informasi bermula. Para pelaut Arab mulai mendengar kisah tentang sebuah kepulauan yang sangat subur, tanah yang kaya akan kandungan emas, serta hutan-hutan yang menghasilkan aroma wewangian surgawi. Mereka menyebutkan wilayah tersebut dengan pelafalan yang sesuai dengan lidah mereka, seperti Zabak atau Jawi. Lantas, apakah komoditas luar biasa ini benar-benar ada di sekitar Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah ya. Masyarakat Quraisy kala itu dikenal sangat menggemari wewangian dan dupa. Barang-barang mewah seperti kayu gaharu, cendana, dan kapur barus merupakan hal yang jamak dan mudah ditemukan di rumah-rumah para bangsawan. Bahkan dalam berbagai riwayat dan literatur Arab klasik, menggunakan istilah kapur barus sudah dikenal sangat luas. Logikanya cukup sederhana. Jika barang fisiknya ada, maka pengetahuan mengenai dari mana asal-usul barang tersebut mestinya juga ada, meskipun mungkin masih tampak samar-samar. Sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW yang dahulu pernah menjadi manajer dagang handal untuk Sayyidah Khadijah tentu sangat akrab dengan berbagai macam komoditas perdagangan internasional. Beliau tahu betul bahwa kain sutra berasal dari Cina, dan sangat mungkin pula beliau mengetahui bahwa wewangian terbaik yang mereka bakar berasal dari Nusantara. Hubungan ini bukanlah mitos, ini adalah murni logika ekonomi dan sejarah. Sahabat sekalian, Nusantara bukanlah sekedar titik di peta bagi masyarakat Arab kuno, melainkan tanah harapan di mana keberkahan alam melimpah ruah. Namun, apakah dunia internasional saat itu punya nama resmi untuk menyebut Nusantara? Dan apakah nama itu juga dikenal di kalangan para sahabat Nabi? Jika kita bertanya apakah Nusantara sudah dikenal dunia saat Nabi Muhammad SAW hidup, maka perpustakaan sejarah dunia akan menjawabnya dengan beribuan naskah. Nusantara bukan hanya sekedar gugusan pulau tanpa identitas. Ia adalah entitas yang dicatat dengan penuh kekaguman oleh bangsa-bangsa besar.
Sejak abad awal Masehi, bangsa India telah menyebut wilayah kita sebagai Pulau Emas. Dalam kitab-kitab kuno mereka, Nusantara digambarkan sebagai tanah yang penuh dengan kemakmuran. Bahkan jauh di barat, seorang ahli geografi bernama Claudius pada tahun 150 Masehi, sebelum kelahiran Nabi, sudah mencatat keberadaan sebuah wilayah bernama Semenanjung Emas yang merujuk pada wilayah Asia Tenggara. Artinya, secara peta intelektual, para sarjana dan pelaut di sekitar Laut Tengah dan Timur Tengah sudah mengetahui adanya daratan di ujung timur yang menjadi sumber kekayaan dunia. Di masa yang hampir bersamaan dengan masa hidup Nabi, Kekaisaran Cina dari dinasti Tang mencatat sebuah kekuasaan besar di selatan yang mereka sebut Sriwijaya. Bukan hanya itu, seorang biksu peziarah terkenal bernama Aising mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang luar biasa. Dunia mengenal Nusantara bukan hanya sebagai tempat mencari uang, melainkan sebagai peradaban yang berdaulat dan terorganisir. Sahabat sekalian, timbul pertanyaan, lantas bagaimana bangsa Arab menyebutnya? Nah, disinilah poin kuncinya. Jika bangsa India menyebutkan Suvarnadipa dan Cina menyebutnya Shilifoshi, maka apa sebutan bangsa Arab saat itu? Dalam literatur Arab klasik, wilayah Nusantara seringkali dicakup dalam istilah yang sangat luas, yaitu Al-Hind. Namun, para pelaut Arab memiliki spesifikasi yang lebih detail. Mereka mengenal istilah Zabak dan Zabat yang merujuk pada kemaharajaan Sriwijaya di Sumatera. Mereka juga mengenal istilah Jawi atau Jawa. Perlu dipahami, istilah Jawi bagi bangsa Arab kuno tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa, melainkan sebuah istilah kolektif untuk menyebut seluruh penduduk dan wilayah di Kepulauan Asia Tenggara. Istilah ini bertahan selama berabad-abad hingga hari ini. Nusantara negeri kaya dan spiritual. Sahabat sekalian, bagi masyarakat Arab di zaman Nabi, Timur Jauh adalah wilayah yang legendaris. Ia dikenal sebagai negeri yang memiliki raja-raja yang sangat kaya, memiliki tentara gajah, dan tanah yang selalu basah oleh hujan. Sebuah kontras yang luar biasa dengan kondisi Jazirah Arab yang kering. Nusantara dikenal sebagai negeri yang mampu menghasilkan sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Keunikan inilah yang membuat nama Nusantara selalu diperbincangkan hangat di berbagai pelabuhan internasional. Jika para sejarawan dan pelaut dunia saja sudah memiliki catatan yang begitu rapi mengenai Nusantara, lantas apakah ada isyarat khusus dari lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW mengenai wilayah ini? Apakah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan petunjuk atau kode tentang keberadaan sebuah kaum atau negeri di arah terbitnya matahari? Sahabat sekalian, kini kita masuk ke babak yang paling sensitif, sekaligus paling membuat penasaran, yaitu adakah teks keagamaan atau hadis yang secara spesifik menyebutkan Nusantara? Kita tiba pada bagian yang paling banyak ditanyakan sekaligus menuntut ketelitian tingkat tinggi. Dalam literatur hadis, kita memang akan menemukan banyak penyebutan tentang wilayah arah timur. Namun, kita harus jujur sejak awal. Secara tekstual,
Tidak ada satupun hadis sahih yang secara gamblang menyebut kata Nusantara Indonesia, Sumatera atau Jawa. Istilah-istilah tersebut adalah nama geografis modern atau lokal yang memang belum masuk ke dalam kosakata bahasa Arab pada abad ke-7. Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, para peneliti dan ulama melihat adanya isyarat-isyarat penting mengenai kaum dari timur. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan karakteristik berbagai bangsa yang kelak akan bersentuhan atau memeluk ajaran Islam. Ada hadis yang menceritakan tentang suatu kaum yang memiliki ciri fisik unik, seperti wajah yang menyerupai perisai yang dilapisi kulit, atau kaum yang berhidung pesek dan bermata sipit. Secara historis, mayoritas umat klasik menafsirkan hadis ini merujuk pada bangsa Turki, Mongol, atau Tartar yang mendiami wilayah Asia Tenggara. Namun menariknya, sebagian ulama kontemporer serta para ulama peneliti sejarah di Nusantara melihat bahwa deskripsi fisik tersebut juga memiliki kemiripan yang kuat dengan rumpun bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara, termasuk wilayah Nusantara. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan ataukah sebuah isyarat yang mencakup wilayah yang lebih luas dari sekedar Asia Tenggara? Ada pula pembahasan mengenai hadis-hadis akhir zaman yang menyebutkan munculnya kekuatan dari arah timur, yaitu Al-Masyriq. Sebagian musafir menyebutkan wilayah Khurasan, Iran, dan Afghanistan. Namun ada pula pendapat menarik dari sebagian ulama Nusantara yang menyebutkan bahwa timur yang dimaksud bisa jadi adalah wilayah yang paling jauh di timur, di mana matahari terbit dan Islam tumbuh dengan subur, yakni Kepulauan Asia kita. Sahabat sekalian, salah satu riwayat menyebutkan tentang pemuda dari Bani Tamim atau para pendukung kebenaran yang muncul dari arah timur. Di kalangan ulama sufi dan ulama Nusantara, ada kecenderungan untuk melihat narasi ini sebagai isyarat spiritual, bahwa di masa depan, pusat kekuatan dan kebangkitan Islam akan bergeser ke negeri-negeri di timur jauh, di mana penduduknya dikenal memiliki karakter yang lembut dan sangat mencintai keturunan Nabi. Namun disinilah kita harus bersikap sangat bijaksana. Dalam ilmu hadis, sebuah isyarat tidak bisa dijadikan dalil pasti untuk menunjukkan sebuah wilayah secara mutlak. Jika tidak ada penyebutan nama secara eksplisit, kita harus bisa membedakan antara ruang tafsir dan kebenaran mutlak. Sebab, tafsir hanyalah sebuah upaya ijtihad manusia, dan ia bisa jadi benar atau salah. Menghubungkan hadis-hadis tentang timur dengan Nusantara adalah sebuah bentuk harapan, rasa syukur, dan motivasi spiritual bagi bangsa kita. Namun bukanlah sebuah kepastian akidah. Sahabat sekalian, Islam tidak memuliakan sebuah bangsa hanya karena letak geografisnya, melainkan karena ketakwaannya. Namun kenyataannya, bahwa Islam di Nusantara tumbuh menjadi populasi muslim terbesar di dunia tanpa peperangan besar, seringkali dipandang sebagai buah dari isyarat-isyarat kebaikan yang pernah diucapkan Nabi tentang kaum yang mencintai kedamaian di ufuk timur. Lantas, jika hadis tidak menyebutkannya secara eksplisit, bagaimana sebenarnya pengetahuan Nabi Muhammad SAW terhadap Nusantara secara personal? Apakah beliau mengetahuinya melalui jalur wahyu, ataukah melalui interaksi berbagai manusia biasa? Sampailah kita pada pertanyaan yang paling mendasar.
Sahabat sekalian, sekarang sampailah kita pada pertanyaan yang paling mendasar. Apakah secara personal Nabi Muhammad SAW mengetahui keberadaan Nusantara? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan elegan, kita harus memisahkan antara dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan beliau sebagai manusia yang hidup dalam koridor konteks sejarah dan pengetahuan beliau sebagai seorang rasul yang menerima wahyu langsung dari Allah yang Maha Mengetahui. Secara historis, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan ekspedisi ke wilayah Timur Jauh. Perjalanan dagang terjauh beliau yang terekam dalam sejarah adalah ke wilayah Syam atau Suriah modern. Jadi, secara fisik, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menginjakkan kaki ke tanah Nusantara. Namun, pengetahuan seseorang tidak terbatas hanya pada tempat yang pernah ia kunjungi. Sebagai seorang penduduk Mekah yang merupakan kota perdagangan internasional yang sibuk, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat literat dan melek terhadap peta dunia di zamannya. Beliau sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Nabi Muhammad SAW sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai bangsa, termasuk mendengarkan kisah-kisah yang dibawa oleh para pedagang Yaman yang memasok kapur barus. Dari sinilah besar kemungkinan Nabi Muhammad SAW memahami bahwa di sebelah timur India terbentang gugusan ribuan pulau yang menjadi sumber utama berbagai wangi-wangian eksklusif tersebut. Lebih dari sekedar peta geografis dunia, cakrawala pengetahuan beliau sebagai seorang nabi melampaui batasan ruang dan waktu. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebuah anugerah kasih sayang bagi alam semesta. Sahabat sekalian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Islam diturunkan sebagai risalah universal untuk seluruh umat manusia. Secara spiritual, tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul untuk seluruh dunia tanpa membekalinya pengetahuan mengenai eksistensi umat-umat di belahan bumi lain yang kelak akan menyambut dan memegang teguh ajarannya. Namun demikian, cara Sang Pencipta menyampaikan rahasia tersebut kepada nabinya seringkali terwujud melalui bentuk pemahaman, bukan sekedar detail teknik atau administrasi. Beliau mungkin tidak mengenal istilah Nusantara atau Indonesia, karena sebutan tersebut memang belum lahir pada masa itu. Akan tetapi, beliau sangat mengetahui keberadaan kaum-kaum di wilayah timur yang memiliki fitrah mulia dan siap menerima ajaran Islam. Sesungguhnya, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara mengetahui eksistensi dan mengenal secara rinci. Sahabat sekalian, kita dapat menyimpulkan secara bijaksana bahwa Nabi Muhammad SAW besar kemungkinan mengetahui keberadaan negeri-negeri di timur melalui dua jalur utama, yaitu jalur manusiawi melalui interaksi sosial serta jaringan perdagangan global yang membawa kabar tentang wilayah-wilayah penghasilan rempah dan wewangian. Jalur kedua adalah visi kenabian, sebuah anugerah spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentangkan masa depan umat Islam hingga menjangkau wilayah-wilayah yang bahkan belum pernah terlintas dalam bayangan masyarakat Arab kala itu. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah telah melipatkan bumi untukku sehingga aku dapat menyaksikan belahan timur dan baratnya. Dan sungguh, kekuasaanku untuk umatku akan benar-benar mencapai wilayah-wilayah yang telah dilipatkan untukku tersebut. Sahabat sekalian, metafora Allah melipatkan bumi untukku, inilah yang menjadi kunci utama, yang menunjukkan bahwa beliau dikaruniai pandangan menembus batas ruang dan waktu. Sahabat sekalian, inilah bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi penglihatan spiritual yang dapat menembus batas-batas ruang dan batas-batas waktu. Apabila kita menyaksikan kejayaan Islam berdiri kokoh di Nusantara saat ini, maka inilah manifestasi nyata dari visi lipatan bumi yang disaksikan beliau 14 abad silam. Beliau memang tidak merinci nama pulau seperti Sumatera atau Jawa, namun mata batin beliau telah menyaksikan pancaran cahaya Islam menyinari wilayah tersebut. Sahabat sekalian, intisari kebenarannya adalah beliau mengenal Nusantara bukan sebagai entitas administrasi atau peta geografis kuno, melainkan sebagai bagian dari umat tercinta yang berada di ufuk timur. Lantas, bagaimanakah para ulama Nusantara memaknai ikatan batin antara tanah air ini dengan sang Nabi? Adakah isyarat spiritual yang dirasakan oleh para perintis dakwah Islam pertama di tanah air? Apabila sejarah material diungkapkan melalui temuan artefak secara catatan dagang, maka sejarah spiritual berbicara lewat lautan batin yang suci. Bagi para ulama Nusantara, relasi antara Nabi Muhammad SAW dan bumi kepulauan ini melampaui sekadar koordinat peta, melainkan telah menjadi ikatan grafis takdir. Di dalam khazanah intelektual Islam Nusantara terukir sebuah istilah yang sangat populer, yakni Ashab al-Jawi atau komunitas masyarakat Jawi. Tokoh-tokoh besar ulama kita yang menetap di Mekkah dan Madinah pada rentan abad ke-17 hingga 19 seperti Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Yusuf al-Makassari selalu menanamkan kebanggaan mendalam bahwa kendati Nusantara terpisah jarak yang sangat jauh secara fisik, ia tetap terikat begitu dekat dalam dimensi rohani. Menjawab pertanyaan besar tentang apakah Nabi Muhammad SAW mengetahui Nusantara, kedatangan Islam yang damai ini seolah menjadi jawaban yang nyata. Visi beliau tentang Islam sebagai rahmat bagi semesta benar-benar terwujud dalam bentuk yang murni di tanah ini. Sahabat sekalian, Nusantara tidak ditundukkan oleh pedang, melainkan dengan sukarela jatuh cinta pada ajaran beliau. Para penyiar agama, terutama Wali Songo, adalah teladan dalam memahami psikologi masyarakat kita. Mereka dengan brilian menggunakan seni, budaya, dan tradisi sebagai jembatan penghubung. Ini adalah puncak kearifan yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap substansi ajaran Nabi. Fakta ini menegaskan bahwa Nusantara bukan sekedar objek penerima dakwah, melainkan subjek yang sejak awal memiliki kesiapan hati yang tulus. Kita adalah bukti sejarah hidup bahwa syiar Islam dapat tegak kokoh hanya berbekal ketulusan senyum dan kejujuran. Sekarang, mari kita renungkan. Setelah menapaki jejak masa lalu, membolak-balik peta dunia, mengkaji hadis, hingga menyelami isyarat batin, hikmah apa yang bisa kita petik? Bagaimana seharusnya kita bersikap di persimpangan antara fakta sejarah yang terbatas dan isyarat batin yang begitu kuat? Setelah melakukan perjalanan panjang melintasi dimensi waktu,
dan membedah naskah-naskah klasik, kita akhirnya tiba di muara untuk merangkum semua kepingan sejarah ini. Untuk merangkum segalanya dengan penuh kearifan, pertanyaan mendasar tentang apakah Nabi Muhammad SAW mengetahui Nusantara tidak bisa dijawab secara sederhana, ya atau tidak. Ini adalah sebuah persoalan kompleks yang memerlukan jawaban berlapis. Lalu, apa yang bisa kita pastikan dengan pasti? Secara historis dan logis, kita dapat memastikan bahwa pada masa hidup Rasulullah SAW, jalur perdagangan antara Jazirah Arab dan wilayah timur telah terhubung dengan sangat kuat berkat peran para pelaut dan pedagang. Kita juga memiliki kepastian bahwa komoditas asli Nusantara seperti kapur barus dan berbagai jenis rempah-rempah telah hadir dan diperjualbelikan di pasar-pasar Arab. Bahkan secara geopolitik, negeri di bawah angin ini bukanlah wilayah asing bagi para cendekiawan dan pedagang di masa itu. Secara spiritual, sebagai seorang nabi yang dianugerahi penglihatan menembus masa depan umatnya, kita meyakini beliau telah melihat cahaya Islam akan menyinari seluruh penjuru dunia termasuk negeri kita. Istilah timur dalam hadis-hadis Nabi tetap menjadi wilayah tafsir yang sangat luas. Apakah timur itu merujuk pada Khurasan, India, ataukah Nusantara? Sahabat sekalian, bagi sejarawan modern, peristiwa semacam ini boleh jadi dikategorikan sebagai mitos. Namun, di mata para ulama dan kebudayawan, kisah tersebut merupakan bentuk ekspresi kultural yang merefleksikan keyakinan bahwa masuknya Islam ke Nusantara bukanlah sebuah kebetulan sejarah belaka, melainkan sebagai sebuah rencana besar yang sudah direstui oleh sang pembawa risalah sejak awal. Sahabat sekalian, ada sebuah pandangan menarik di kalangan ulama kontemporer dan pemikir Islam seperti Profesor Naqoib Al-Attas atau kiai-kiai di pesantren. Mereka melihat sebuah pola sejarah yang unik. Ketika pusat-pusat Islam di Timur Tengah mengalami kelesuan akibat konflik dan perang, Islam di Nusantara justru tumbuh dengan sangat stabil, moderat, dan damai. Sebagian ulama menyebutkan Nusantara sebagai tamadun al-Islami al-Mustakbari atau masa depan peradaban Islam. Karakter penduduk Nusantara yang santun, mencintai keturunan Nabi, dan rajin berselawat dianggap sebagai isyarat bahwa tanah ini memang telah disiapkan untuk menjaga nyala api Islam di saat wilayah lain meredup. Sahabat sekalian, tentu kita harus tetap meletakkan perspektif ini pada porsinya. Para ulama kita adalah orang-orang yang sangat alim dan taat pada aturan ilmu. Mereka tidak akan mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah ke Jawa tanpa bukti kuat. Namun, mereka mengajarkan kita tentang hikmah. Hikmahnya adalah Allah menggerakkan hati para pedagang dan sufi untuk berlayar sejauh ribuan mil hanya untuk satu tujuan, yaitu menyampaikan amanah sang Nabi. Keberhasilan dakwah mereka yang begitu masif di Nusantara tanpa pertumpahan darah adalah sebuah karamah kolektif yang menunjukkan bahwa ada restu yang menyertai perjalanan dakwah. Bagi seorang muslim di Nusantara, menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya di kawasan ini secara spiritual merupakan sebuah dorongan mental yang kuat untuk terus melestarikan. Mungkin kita tidak mendapati nama daerah kita tertulis secara spesifik di dalam lembaran sejarah abad ke-7. Akan tetapi, keberadaan kita terukir dengan jelas
di dalam peta agung dakwah yang beliau wariskan. Lantas, jika ikatan batin ini begitu erat, mengapa Islam bisa masuk dan berakar di Nusantara melalui jalur yang begitu unik dibandingkan wilayah-wilayah lain? Mengapa tidak ada penaklukan militer, melainkan justru melalui sentuhan budaya yang sangat halus? Fenomena Islamisasi Nusantara ini menjadi salah satu teka-teki sejarah yang paling mengagumkan bagi para sejarawan dunia. Sahabat sekalian, di wilayah lain seperti Persia, Afrika Utara, hingga Andalusia, Islam seringkali masuk melalui futuhat atau pembebasan wilayah lewat ekspedisi militer. Namun, di Nusantara ceritanya berbalik 180 derajat. Mengapa Islam mampu menaklukkan hati jutaan penduduk di belasan ribu pulau tanpa kehadiran satupun batalion pasukan militer yang mendarat di pesisirnya? Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara bukanlah lembaran kosong. Kita telah memiliki pondasi spiritual yang kokoh, mulai dari sistem kepercayaan lokal, Hindu hingga Buddha. Kendati demikian, terdapat satu benang merah yang menyatukan karakter masyarakatnya. Mereka memiliki kecenderungan spiritual yang sangat mendalam, menyukai hal-hal yang bersifat mistis dan transenden. Saat penyebar agama pertama yang bermayoritas berprofesi sebagai pedagang sekaligus sufi menginjak kaki di Nusantara, mereka sama sekali tidak berniat merusak budaya setempat. Sebaliknya, mereka menerapkan metode pribumisasi Islam, yaitu sebuah bukti nyata bahwa Islam hadir bukan untuk merampas identitas lokal, melainkan untuk melengkapinya. Strategi dakwah ini sangat mirip dengan cara Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, yakni mengandalkan kekuatan budi pekerti. Para saudagar asal Arab tidak sekedar menawarkan dagangan, tetapi juga menjajakan integritas. Coba bayangkan betapa takjubnya penduduk lokal, yaitu yang tadinya akrab dengan praktik-praktik curang, mendadak disuguhkan pemandangan para pedagang muslim yang sangat jujur dalam menimbang barang, berhati bersih, serta menjunjung tinggi ketulusan. Ini adalah bentuk syiar paling ampuh. Tanpa perlu repot berdebat urusan teologi, mereka cukup menjadi pribadi yang berakhlak mulia hingga membuat orang lain penasaran dan bertanya, agama apa yang mengajarkan kesantunan sehebat ini? Para ulama pun mendatangkan bahwa kedamaian dalam proses ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Semuanya tampak berjalan selaras dengan skenario agung, seolah-olah telah diatur agar ajaran Islam yang merambah ke Nusantara menjelma menjadi versi yang paling damai dan penuh kasih sayang. Sahabat sekalian, dalam membawa cahaya risalah Nabi ke tanah ini bukanlah sia-sia. Kita adalah bukti hidup bahwa benih Islam telah tumbuh subur, berakar kuat, dan kini menghasilkan buah yang manis. Sahabat sekalian, setelah menelusuri jejak sejarah ini, bagaimana pendapatmu? Apakah menurutmu tentang fakta bahwa Islam tumbuh subur di Nusantara hanyalah sebuah kebetulan belaka? Atau yakinkah kamu bahwa tanah ini memang telah dipersiapkan dan menjadi fokus perhatian sejak masa kenabian sebagai pusat masa depan Islam? Mari bagikan pendapat dan refleksi mendalammu di kolom komentar. Kita bangun ruang diskusi yang santun, beretika, dan penuh ilmu. Dan bagikan video ini kepada kerabatmu agar semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari kisah sejarah Islam di tanah air ini. Terima kasih karena telah menonton sampai habis perjalanan reflektif ini.